Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras, ngobrol asik di Rasika, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat ya. Saya hadir lagi di sini yang pasti menuntaskan tadi yang sudah saya mulai. Tapi kali ini saya nggak sendirian. Kalau tadi saya sendirian, sekarang saya nggak sendirian karena saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Lailatul Iza, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Ibu, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Sama Mbak Ira ya Bu. Oh Mbak Ira, iya maaf tadi belum nanya. Iya, sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, Iya, alhamdulillah. kemarin sempet agak ngedrop karena memang cuacanya ya yang nggak tentu gitu, Nggak masih tentu. sering hujan, kayak gitu. Jadi sempet ngedrop juga. Ya, alhamdulillah ini udah baikan sehat. Udah baik kan karena udah main sepak bola ya Bu? Iya, alhamdulillah kemarin ya. KPU Kabupaten Pekalongan dalam rangka Veteran Cup ya, berarti KPU seprovinsi Jawa Tengah ada mini soccer itu untuk persahabatan dan pengakraban. Alhamdulillah KPU Kabupaten Pekalongan juara 3. Selamat. Iya. Terakhir nih. Juara 3. Dan Ibu Iza ikut juga ya? Ya sporter. Yang bawa ini apa botol buat ditabu-tabu gitu ya. Air mineral ya. Betul. Buat rame-rame. Oke, baik, terima kasih. Yang pasti sehat terus karena memang kegiatan masih banyak ya Bu ya, Iya. sampai hari ini ya. Betul. Meskipun kerjanya kemarin sudah, tapi masih terngiang-ngiang pasti ya. Ada Iya. lagunya masih terngiang gitu Iya. kan. Pemilu kemarin ya Bu. Ini karena hari ini kita akan ngobrol tentang pengelolaan logistik pemilu dan Pilkada 2024. Betul ya? Iya. Nah, nih ngobrolin tentang pemilu kemarin dan juga logistiknya, pastinya bisa diceritakan nggak Bu secara singkat aja sih bagaimana gambaran umum pengelolaan logistik pemilu dan juga Pilkada 2024 kemarin di Kabupaten Pekalongan. Ribet banget pastinya Ibu. Iya Mbak Ira, yang jelas karena yang dikelola itu banyak ya, yang dikelola itu secara item ya, secara macamnya itu banyak dan juga jumlahnya banyak. Jadi itu butuh pengelolaan yang benar-benar profesional dan ya harus teliti dan cermat. Yang jelas seperti itu. Mungkin sebelum ke pengelolaan lebih ini, mungkin sedikit saya memberikan gambaran tentang logistiknya sendiri, logistik pemilunya sendiri ataupun pemilihan ya. Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan karena nanti mungkin di nggak banyak sih ya, paling nanti di detail ininya aja, di bentuknya aja. Tapi secara umum hampir sama untuk logistik pemilu maupun pemilihan ya. Mungkin kita lebih ke ini logistik pemilu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada waktu saat pemungutan dan penghitungan suara gitu kan, di puncaknya dari tahapan-tahapan pemilu itu kan di situ kan. Nah di situ kan di hari itu kan butuh lah ya kemudian beberapa hal yang harus dilengkapi. Nah, di logistik ini ada 3 item Mbak. Ada 3 item. Itu perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Jadi ada 3 itu yang kemudian terpilah-pilah. Jadi kalau perlengkapan pemungutan suara ini yang bisa dikatakan ini yang pokok lah dulu ya. Yang pokok dulu. Yang pokok dulu karena ini yang perlengkapan ini yang digunakan pada waktu pemungutan suara. Ini terdiri ada 7. Ada 7. Ada 7 jenis ya. Itu surat suara, kotak suaranya, bilik suara, alat coblosnya, iya, terus ini apa, segel, iya, TPS, betul. iya, ini yang harus dipastikan dulu itu kan, harus ada, itu kan perlengkapannya. Okay. Nah, itu perlengkapan. Nanti ada juga dukungannya, dukungan perlengkapan lainnya, itu kan. Apa saja tuh? Kalau dukungan banyak lagi nih, banyak lagi itu. Itu tuh kalau yang itu kan ini ya.
Kalau ini saya harus lihat KPA-nya Mbak. Kalau Oh iya boleh. Karena memang banyak kawan Rasika, tidak sedikit gitu ya. Banyak sekali namanya logistik dan juga alat-alat pendukung yang dibutuhkan pada saat pemilu kemarin itu ya Bu Isa ya. Kalau ini ya, saya bawa KPA-nya dan takut salah. Boleh. Hafalnya agak-agak ini ya. Kalau barangnya kita bisa ngelola ya. Jadi karena gini, dalam segala kegiatan tahapan itu kan KPU berdasarkan dengan peraturan ataupun undang-undang. Nah, untuk pengelolaan dari logistik ini kita ada PKPU-nya. Nah, itu PKPU nomor 14 tahun 2023, kemudian ada perubahan di PKPU 16 tahun 2023 gitu ya. Itu sebagai pedoman ketika kita baik mengadakan ataupun pengelolaannya dari seperti itu Mbak. Jadi semuanya sudah diatur dalam peraturan ya, dari sembarangan. Betul. Jadi pengelolaannya seperti itu. Jadi itemnya kan jadi jelas karena ada peraturannya di situ kan berarti ada perlengkapan pemungutan suara. Terus dukungan perlengkapan lainnya itu ada sebentar. Aduh. Ada banyak lah ya. Ada sampul kertas Mbak. Sampul kertas coklat. Yang coklat itu yang buat naruh surat-suara. Ada beberapa hal lainnya. Terus tanda pengenal KPPS. Ya, petugas ketertiban sama saksi. Itu termasuk dalam dukungan lainnya. Terus ada karet pengikat. Itu kan biar untuk memastikan satu ikat ini berapa surat. Penghitungannya lebih mudah ya. Satu bundle itu biasanya kalau untuk yang presiden 25. Kalau yang untuk DPR 20. Ini kan itu kan untuk memudahkan ketika nanti kita perhitungan menghitung jadi itu. Harus satu bendel Itu ada karet, terus ada lem, kantong plastik. Nah, kantong plastiknya macam-macam juga Mbak. Ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang selongsongnya untuk yang ceplan, untuk kotaknya sendiri. Betul. Ya, itu ya itemnya. Ini itemnya berapa nih? Banyak. Ada ballpoint ya, gembok. Tinta itu tadi ikutnya di yang ini perlengkapan pemungutan suara. Tinta itu ikutnya itu yang tadi 7 tadi belum betul. Belum selesai ya. Ya. Berarti banyak banget ya Bu pernak-perniknya ya. Iya, ada kemudian gembok. Kalau gembok sekarang kalau dulu kan pakai gembok yang pakai kunci. Gembok kunci. Ya. Sekarang pakai segel aja ya. Segelnya kan sendiri tadi sendiri ada yang segel. pakai kayak stiker ya. Stiker. Kalau ini gemboknya pakainya kabel tis. Oh iya betul. Yang pada waktu kalau sekarang kan tinggal potong jadi sekali. Makanya kan untuk kabel tisnya kan ada logonya. Jadi nggak sembarangan. Jadi untuk menjaga keamanan bahwa ini benar-benar aman, nggak mungkin dibuka-buka dan memang asli dari KPU gitu ya. Kalau dulu kan pakai gembok, nanti kuncinya dipegang petugas. Kalau sekarang sudah ada lebih praktis dan tapi dijamin keamanannya. Gitu kerahasiaannya gitu sih. Karena memang kalau mau buka harus dipotong ya. Nah, untuk ngiket lagi itu kan harus pakai kabel tis yang sama. Nah, itu kan jumlahnya sudah ditentukan. Udah ditentukan ya. Ditentukan. Jadi ketahuan kalau kurang. Loh, ini kok kurang gitu. Dipertanyakan ya Bu. Iya, ini kemana ini? Kalau digembok kan masih bisa diakalin ya. Masih dibuka tutup gitu ya. Makanya kita karena kabel tis juga digunakan untuk ngerakit itu ketika mau ngerakit kotak suara ataupun untuk kemudian nutup itu kita harus pastikan ini udah bener nih hadapnya karena kalau salah itu kan ya itu juga kan bahaya. Ternyata gitu seribet itu ya. Seribet itu baru 2 itemnya ya Mbak ya. Baru 2 item ini ada 3 item. Ada 3 item. Gimana kalau kita simpen dulu? Siap. Kita istirahat sebentar ya. Boleh. Karena memang ternyata banyak banget loh kawan Rasika. Ini juga sebetulnya saya tahu karena kemarin saya petugas KPPS. Iya. Tapi pura-pura aja nggak tahu. Memang harus ada kejelasan, lebih dijelaskan lagi sama Bu Iza gitu ya tentang logistik itu ternyata ada 3 item dan dari satu itemnya itu banyak sekali ornamen-ornamen yang memang harus ada dan dijaga betul gitu ya. Oke, habis ini kita akan ngobrolin masih seputar logistik ya. Boleh. Dan yang masih banyak lagi seputar logistik dan juga
pengelolaannya seperti apa saja gitu ya Bu ya. Tantangannya juga seperti apa kira-kira kemarin ya, memberikan logistik ke daerah manapun karena Kabupaten Pekalongan luar biasa. Ada daerah atas kan, daerah pegunungan 4 kecamatan. Wah, itu luar biasa, saya penasaran. Nanti Oke. habis ini akan dijawab sama Bu Iza. Jangan kemana-mana, untuk kawan Rasika tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin,
Anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Terima kasih kawan Rasika, Anda masih bersama kami, bersama saya dan juga Bu Iza, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan yang saat ini sudah hadir di Radio Rasika untuk ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Kalau tadi sudah beberapa dijelaskan ya Bu ya, tentang pengelolaan logistik itu seperti apa, dan logistik itu ternyata ada 3 item. Tadi sudah 2 dijelaskan, kurang 1. Tapi saya sebelum dijelaskan lagi sama Bu Iza, mau ingetin dulu kawan Rasika yang mau dengerin dan juga melihat tayangan ini, monggo silahkan bisa langsung dibuka di www.rasikapekalongan.com atau bisa melalui YouTube ya di Rasika TV Official. Bisa juga melalui Facebook Live-nya ini ya, KPU Kabupaten Pekalongan ya. Oke, bisa juga silahkan dari manapun Anda bisa menonton tayangan ini supaya bisa lebih tahu, lebih dekat lagi gitu ya. Bu Iza, tadi logistik udah nih Bu, 2 itemnya sudah dijelaskan yang ternyata per itemnya tuh banyak ya.
Tadi ada 7 nih item yang perlengkapan pemungutan suara itu ada 7 kan. Ada 7. Yang satunya lagi nggak tahu itu berapa. Lumayan banyak lah ya. Itu baru nama jenisnya aja, belum perintilan plastik yang selongsong, plastik zipper, plastiknya. Itu tuh bentuk plastiknya juga beda-beda dengan ukuran semuanya itu ya, dengan beberapa ukuran-ukurannya itu speknya masing-masing. Karena memang dibutuhkan juga ya, makanya disediakan itu. Logistik yang terakhir, item yang terakhir apa nih, itu Bu? perlengkapan pemungutan suara lainnya. Ini perlengkapan pemungutan suara lainnya itu terdiri dari salinan DPT. DPT. Iya, yang biasanya kan dipegang sama KPPS 4/5 ya. Pada waktu itu datang itu salinan DPT, terus salinan daftar pemilih tambahan kalau ada yang pindah memilih. Oh iya, ya. betul. Itu kemudian ada daftar pasangan calon. Yang dipasang itu loh. Tempelin. Kemudian daftar calon legislatif, baik itu DPR RI, DPD, DPR provinsi, kabupaten, atau kalaupun kemudian pilkada adalah paslon dari gubernur ataupun bupati. Nah itu dukungan lainnya yang kemudian harus ada juga, harus kita sediakan seperti itu, Mbak. Banyak ya. Banyak ini kalau ibu-ibu memang cocok nih karena biasa ngingetin ya bawang merah, bawang putih. Hampir sama soalnya. Oke, tadi sudah dijelaskan Ibu ya. Logistiknya ada 3 item, yang satu itemnya luar biasa banyak sekali perintilan-perintilannya yang memang nggak boleh ada yang ketinggalan ya Bu. Nah, tadi saya sudah tanya, kalau tadi sudah siap nih logistiknya kan harus didistribusikan ya, harus diberikan gitu. Tantangan ketika mendistribusikan logistik ini ke seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, Bu, tahu sendiri ya wilayah Kabupaten Pekalongan. Iya, geografisnya dari pantai sampai ke pegunungan. Yang semua ya, Bu. Betul. Tantangannya kalau di pantai ancamannya aerob kan. Kemarin juga sempet lah ada 3 desa yang kena rob juga ya. Terus kemudian kalau daerah atas ini tantangannya kan rawan longsor ketika hujan. Kebetulan kemarin pada waktu pemilu maupun pemilihan ini kan di musim-musim penghujan semua ya. Februari sama November. Ini kita juga sudah harus benar-benar persiapannya ataupun perencanaannya luar biasa. Kita kemudian memastikan bahwa kalau di KPU itu kan semuanya ada tahapan-tahapannya. Ini waktunya kapan itu untuk dilaksanakan. Nah, ini untuk kemudian sesuai dengan tahapan tapi juga aman semua gitu ya. Ini kalau yang kayak di daerah atas ini kan ada 4 kecamatan atas ya, kayak Petung, Lebak, Kandang Serang sama Paninggaran. Ini prioritas pertama. Jadi begitu logistik ini sudah ready, ini pertama yang kita kirimkan adalah daerah sana. Nah, itu satu prioritas pertama di daerah atas. Kemudian kendaraannya untuk menjaga keamanan itu ya, kita pakai kendaraan truk tertutup box gitu loh. Yang seperti itu, jadi aman dari dikawal juga ya. Dikawal, pasti itu protapnya dikawal dari pihak kepolisian maupun TNI gitu ya. Ini kita juga berkoordinasi dengan mereka, kemudian dikawal karena ini sangat sifatnya rahasia dan terjaga. Iya betul. Nggak sembarang ini yang baru mungkin kita ke kecamatannya aja kan kita memastikan pakai tertutup dan semuanya ya. Terus kita juga harus memastikan gudangnya di kecamatan itu juga. Iya betul. Karena ini sebagian besar adalah kertas, Mbak Ira. Betul. Jadi kan kita satu ketika ya mungkin di situ hanya beberapa hari sih ya, mungkin di kecamatan mungkin 1-2 hari aja ya. Itu kan ada SOP-nya bahwa harus kemudian dikasih alas, walaupun mungkin nggak sampai pakai palet, tapi tidak boleh langsung kena ini ya, biar nggak lantai, lembab ya, betul, kelembabannya itu kan biar nggak lembab gitu kan. Kemudian ini juga
karena musim penghujan atasnya kita tutup juga, walaupun kotaknya sudah dikasih selongsong, dalamnya dikasih ada plastiknya lagi. Tapi untuk memastikan itu, selain bawahnya dikasih alas, atasnya ditutup lagi pakai terpal. Terus kemudian di ini kita pastikan bahwa memang gudangnya itu nggak bocor. Nah, iya kan, nggak bocor. Bawa bayi ya Bu. Karena iya betul. Diselimutin lagi gitu. Karena memang serentan itu gitu ya. Betul. Iya, serentan bayi ya. Iya ya. Rasanya seperti itu ya. Oke, ribet banget ya Bu ya. Perjuangan, tapi ini vibes-nya saya bisa ngerasain loh. Maksudnya bagian dari penyelenggara ya, jadi tahu. Betul. Saya ngerasain betul loh, ternyata padahal yang kita jaga kertas ya ibaratnya ibarat kata, tapi ini rahasia kenegaraan. Iya, dan itu menentukan masa depan bangsa. Betul itu yang paling penting. Ternyata ya luar biasa ya Bu. Luar biasa. Belum lagi ya tantangan di perjalanan ya Bu ya. Iya. Kalau jalanan ke atas tapi sudah bagus-bagus ya. Alhamdulillah iya, semua jalan kalau sampai kecamatan aman dan jalannya sudah bagus ya. Mungkin tantangannya dari kecamatan ke desa, ada yang mungkin daerah-daerah atas itu memang secara geografis itu tidak semua bisa pakai kendaraan roda 4. Ada yang kemudian ya harus pakai motor. Dilangsir, iya, pakai motor gitu. Mungkin seperti itu yang mungkin ada kendalanya. Jadi tapi alhamdulillah karena memang petugas-petugas ad hoc kami ya rata-rata adalah orang lokal ya, orang lokal yang tahu geografis, terus mereka juga punya integritas yang bagus, integritas yang tinggi, sehingga ya ketika mereka dapat amanah itu mereka benar-benar jaga, mereka benar-benar jalankan kayak gitu ya. Jadi walaupun mungkin tantangannya seperti apa ya, kayak kan salah satunya kalau kita lihat atas potensi longsor dan kemudian ada beberapa tempat yang mungkin tidak bisa dilalui pakai kendaraan roda 4, harus pakai roda 2, bahkan ada yang beberapa pakai jalan kaki. Karena ada beberapa mungkin tempat ke TPS-nya itu kan ya itu seperti itu. Karena kita cari tempat yang di situ dekat dengan pemilih. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi memang luar biasa ya. Ini baru persiapan loh ya. Belum lagi nanti setelah selesai ya Bu ya. Dikembalikan lagi seperti semula gitu kan. Bawanya juga betul-betul berhati-hati gitu loh. Oke Ibu, kita ke tahapan dan juga strategi ya. Proses perencanaan dan juga pengadaan logistik bagaimana prosesnya gitu ya. Kalau tadi proses juga sedikit udah disempil ya. Apakah ada perubahan signifikan dibanding pemilu yang sebelumnya Bu? Apa masih sama begitu atau masih utuh atau secara umum masih utuh Mbak? Jadi kan karena masih sama kayak gitu ya, dari item-itemnya. Mungkin perintilan-perintilannya yang tambahannya kalau sekarang itu setiap kotaknya dikasih barcode. Jadi untuk kemudian mendeteksi ini sudah sampai mana gitu ya. Bahkan kemudian kita menjaga, ini yang namanya menjaga kepercayaan tuh seperti itu ya. Betul. Jadi kan setiap kota itu selain dikasih nama ini dari desa ini, nanti setiap kali kita serah terima pun ini nanti di ini kita langsung ada link. Jadi mengetahui si ini sudah sampai di mana. Jadi apa ya? Jejaknya itu terekam banget lah. Kayak ada GPS-nya. Betul. Jadi setiap kali semua kan dari awal kan dari pabrik. Nah, dari pabrik aja kan kita bisa mantau nih yang bawa kendaraannya itu sampai kendaraannya kita tahu sampai mana, kita bisa pantau. Berasa ini ya, beli jajan pakai online ya. Kan kita bisa pantau. Betul, motornya ada sampai mana nih, gitu, mobilnya sampai mana. Tapi betul harus begitu ya. Karena mungkin ini juga dengan kemajuan teknologi juga. Jadi ini sebagai bentuk ya integritas kita, menjaga kepercayaan sampai seperti itu ya, kayak gitu kan. Jadi kita bisa pantau nanti begitu serah terima, kita juga harus masukkan ke link. Ini sudah masuk, sudah sesuai kayak gitu semuanya sih. Jadi apa ya, terukur semuanya lah. Betul. Bedanya mungkin seperti itu ya, kalau bedanya ya. Kalau secara ininya logistiknya sama, hampir sama. Paling kalau yang dulu 2009 mungkin ya pakai gembok, ataupun kemudian kalau di sekarang mulai 2019 sudah pakai kabel tis. Itu aja sih. Tapi yang secara umum
masih sama. Masih sama Masih ya. sama. Tapi memang sekarang dimudahkan ya, Bu. Mm-mm. Tapi kemarin kan udah mulai pakai si cepat nih. Di tahun 2009 udah. Oh, Sirekap. Oh iya, Sirekap. Itu mah anu ya, Mbak, jasa pengiriman. karena logistik dikirim. Enggak apa-apa. Jadi biar cepat. Oke, Sirekap ya. Sirekap. Kemarin banyak juga loh, Bu, kendala. Ada yang kesusahan masuk, ada yang karena mungkin banyak sekali di waktu yang sama. Okay. Ya, di waktu Satu yang Indonesia. sama, betul, semua menggunakan pasti. Benar. Dan termasuknya kalau kemarin sudah agak lumayan ya, karena kan penyempurnaan dari sebelumnya. Dari 19 kan kita sudah mulai, tapi kan belum ini semua. Belum inilah ya. Kalau kemarin kan ini sudah benar-benar harus, ini sudah mulai ada penyempurnaan, walaupun masih 1-2 yang agak trouble gitu sih, tapi rata-rata udah mending lah ya. Lancar ya. Lancar. Karena menjaga kepercayaan, lagi-lagi menjaga kepercayaan. Benar. Karena dengan seperti itu masyarakat Indonesia tahu, oh ini loh yang benar. Nah, gitu. Gitu ya, Bu. Dan itu memudahkan ya. Memudahkan. Nggak ini lagi, nggak input data dan lain-lain ya, Bu, ya, karena udah otomatis bekerja gitu kan. Oke, Ibu, kapan tahapan pengelolaan logistik dimulai gitu, dan bagaimana strategi untuk memastikan logistiknya tepat waktu, tepat jumlah, dan juga tepat sasaran, Bu? Ya. Tadi sih juga udah dijelasin nih, boleh ya? Iya. Dikit, Wes. Iya, Bapak. Kalau untuk tahapan mulai ini untuk pengelolaan logistik ya, mungkin dari perencanaan. Kalau perencanaan kita nunggu dari hasil yang lain, karena gini, kalau logistik ini juga nunggu dari divisi lain, kayak berapa jumlah surat suara ini kita nunggu dari DPT. Nah, karena dari jumlah DPT ini menentukan berapa jumlah surat suara yang harus dicetak. Nah, DPT terus juga menunggu coklit. Nah, tapi itu di perencanaannya. Terus tapi yang jelas kalau memulainya, baik itu mungkin pemesanan dan sebagainya ya, sampai kemudian sampai pengepakan dan pengiriman itu ini dimulai pada waktu setelah ini penetapan calon penetapan calon kan kandidat ini kan, karena menentukan surat suaranya. Betul, nanti tulisannya siapa ya? Iya, itu sudah mulai. Dari di situ kan kita kan banyak banget. Kalau untuk TPS, jumlah TPS kan penentuannya kan dari ini juga kan, DPT dibagi berapa sih per TPS pemilihnya berapa. Nah, ini kan kemudian kita nunggu itu juga untuk jumlah pastinya TPS. Kalau sudah itu kan baru kita bisa pesan, oh kotak suaranya sekian karena ada sekian TPS kayak gitu sih. Jadi mulainya setelah ada penetapan calon. Iya, itu jadi, mulai kerja ya. Mulai kerja. Jadi jangan dikira KPU nggak ada kerjaan ya, Bu ya. Kalau pas tahapan mah hektik banget ya. Kalau sekarang mungkin yang mau ditanyain apa, nah ini mungkin sedikit spill aja ya. Mungkin memang kalau kayak gini ngapain gitu kelihatannya ya. Kok kemarin masih bisa mini soccer gitu ya, tanding antar KPU gitu ya. Itu apa ya, salah satu untuk menjaga kesehatan badan gitu kan. Karena kita tahu pekerjaan di KPU kalau pas pada waktu tahapan kan nggak menguras tenaga dan pikiran juga. Dan waktu. Betul. Nah, ini kadang-kadang kita lupa untuk jaga kesehatan. Betul. Nah, makanya salah satunya ketika non tahapan ini harus ada kegiatan. Satu tuh mungkin kita harus jaga kondisi badan lebih fit. Walaupun di situ kita tetap mengerjakan beberapa hal. Yang jelas itu kan pemutakhiran data pemilih. Ini setiap bulan kan kita mutakhirkan, karena data pemilih ini kan data penduduk ini kan dinamis ya, dinamis. Setiap hari aja bisa berubah. Betul. Ada ternyata yang hari ini ulang tahun jadi usia 17 tahun, berarti kan sudah harus masuk, bisa ya. Ternyata ada yang pindah keluar atau ada yang pindah alam. Pindah alam ya, kan. Itu juga harus masuk data ya, Bu. Itu jadi itu salah satu yang kami kerjakan
di luar tahapan. Ya, Nah, mungkin betul. yang kelihatannya mungkin ya karena itu di internal ya. Walaupun kita juga mungkin masih tetap berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, terutama kayak Dukcapil, itu yang punya data gitu kan. Sama Kemenak ya kan. Karena ini kaitannya biasanya ada nggak yang menikah di bawah usia 17. Walaupun sekarang kan undang-undang pernikahannya kan sudah 19 ya. Betul. Mungkin lebih ini, cuman kalau pengalaman saya kemarin di divisi Datin itu untuk daerah-daerah atas kan masih banyak juga usia-usia di bawah 17 tahun itu sudah nikah. Gitu. Karena ya mungkin ketika mereka tidak melanjutkan pendidikan, meh ngopo neh wis sudah kerja gitu kan. Kawin baik gitu ya. Oh iya ya, Bu. Iya, itu Kebanyakan gitu ya? masih ada di beberapa tempat. Itu masih seperti itu, walaupun mungkin tidak banyak sudah kayak dulu ya, tapi masih 1-2 masih ada. Jadi itu yang harus kita mutakhirkan. Jadi kita masih berkoordinasi dengan TNI Polri juga. Ada nggak yang pensiun? Betul. Ada nggak yang pensiun? Ataupun ada yang nggak yang berubah? Ternyata sekarang jadi anggota TNI Polri aktif. Nah, ini mungkin sedikit memberikan gambaran sama masyarakat, walaupun mungkin kita nggak kelihatan gawenya di luar karena mungkin tahapannya untuk pemilu dan pilkada ini udah selesai. Tapi untuk persiapan menuju pemilu berikutnya, ini pekerjaan kita sudah dimulai terus. Salah satunya salah satunya pemutaran data pemilih. Betul. Terus pemutahiran data parpol. Jadi parpol ini kita setiap setengah tahun semester, setengah tahun ini kita juga ada nggak kemudian di situ perubahan dari mungkin anggotanya, atau kemudian perubahan dari kepengurusannya kan, siapa tahu ganti. Tapi kita setiap 6 bulan sekali harus kemudian ada pemutakhiran data itu. Jadi tidak nunggukan kalau mereka mungkin 5 tahunan untuk adanya pergantian ya. Tapi kan nggak tahu juga di tengah jalan mungkin ada pergantian nanti. Itu salah satu juga yang kita kerjakan. Jadi nanti pada waktu akan menjelang pemilu, ini kan kaitannya dengan pendaftaran ini kan kita sudah ada datanya. Ya, jadi tinggal nanti ya disesuaikan saja dengan terupdate-nya. Update yang paling baru, tapi paling tidak sudah masuk ya data-datanya. Iya. Memang perjalanan yang panjang ya, Bu. Iya. Nggak ada henti-hentinya Mbak sebenarnya Mbak. Cuman ada yang kayak hidden gitu, nggak kelihatan masyarakat, kan tidak semua harus terekspos ya. diekspos. Betul. Tidak semua terekspos pekerjaan-pekerjaan kami karena memang mungkin lebih banyak kepada data-data gitu ya. Paling yang mungkin agak terekspos kalau ya ini pendidikan pemilih. Ini salah satu pendidikan pemilih. Alhamdulillah ini ya kerjasama dengan Rasika masih jalan ini ya. Ini karena pendidikan pemilih kita ngasih informasi tentang pemilih, ya berkaitan dengan demokrasi ataupun berkaitan dengan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Ini pendidikan pemilih bahwa untuk ya masyarakat terutama khususnya Kabupaten Pekalongan biar lebih melek politik lah ya, lebih melek politik. Paling tidak tahu lah informasi terbarunya seperti apa. Betul. Kayak yang barusan sudah diinformasikan sama Bu Iza ya. Kan juga saya yakin kawan Rasika juga ada beberapa yang kok kelihatannya ini ya kerjanya 5 tahun sekali, kan enggak gitu. Sebetulnya tidak seperti itu. Ada banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan ya Bu ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya seputar pengelolaan logistik pemilu dan pilkada dan lain-lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Untuk kawan Rasika yang mau bertanya boleh silakan bisa dikirim melalui WhatsApp di 085647731111. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Ngobras, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kawan Rasika, terima kasih banyak, masih stay terus di Rasika di 88.9 Rasika FM, di Ngobras dan Ngobras Berpaleka juga bersama saya dan juga Bu Iza, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Bu Iza tadi sudah menjelaskan banyak ya seputar logistik itu apa saja, kemudian pengelolaannya seperti apa, kemudian pendistribusiannya juga seperti apa. Nah, dari seluruh tahapan pengelolaan logistik yang sudah dilalui ya Bu ya, bagian mana yang paling krusial Bu dan mengandung resiko tinggi? Pastinya kan ada ya. Iya, itu pada waktu sortir lipat surat suara. Nah, ini kalau sortir lipat surat suara ini kan yang sangat dirahasiakan. Makanya ketika sudah ada surat suara masuk ke gudang KPU, pasti ada penjagaan dari polisi. Ya. Nah, kemudian untuk sortir lipat surat suara ini kan kita karena banyaknya jumlah, ini kan kita melibatkan masyarakat. Betul. Untuk kemudian bisa mengerjakan itu. Nah, perlibatannya pun ratusan orang. Ini sangat kemudian butuh ini yang butuh pemantauan yang sangat ketat, karena kan masyarakat biasanya mereka dalam otaknya kan cuma bekerja gitu ya, tidak tahu bahwa ini pekerjaannya ini sangat dan sangat menentukan itu loh ya. Jadi kan di sortir lipat surat suara ini makanya kan kita benar-benar kemudian memberitahukan ini loh yang surat suara yang tidak boleh kemudian ataupun yang boleh nanti bisa dilipat dan digunakan, yang mana enggak. Ini penting sekali kemudian pemantauan itu, karena kan khawatirnya orang yang kerjanya asal-asalan, biar dapat kerjanya kan kayak borongan gitu ya. Yang penting dapat banyak aja gitu ya. Seperti itu, ini yang kemudian kita pasti pantau itu ya. Makanya selain melibatkan masyarakat, orang kantor juga semuanya harus ikut terjun untuk memantau itu, mengawasi itu. Jadi kita memastikan, karena yang paling krusial di situ sortir lipat surat suara itu. Iya, di situ kan mensortir berarti yang bisa digunakan atau tidak digunakan, karena ada beberapa kriteria. Ini yang masih bisa digunakan gitu. Oh, ini ya sudah enggak. Ini kita sudah pastikan. Habis kayak gitu kan dilipet nih, nanti kan dikaretin. Nah, ini kita juga harus pastikan juga penghitungannya pas gitulah, sesuai. Betul, karena kan nanti kita memasukkan ke sampul coklatnya itu kan tinggal ini satu bandel berapa, seumpama 20 kan tinggal berapa ratus di TPS itu. Berarti masuk berapa gitu ya. Itu kan. Jadi itu yang kemudian benar-benar kita pantau. Jadi sampai menentukan ya Bu. Betul. Soalnya kalau ada salah satu aja atau kurang satu aja, harus tepat jumlah. Karena harus tepat jumlah. Kalau kemudian kita kan juga harus kemudian Mbak Ira kan merasakan kan, begitu buka sampulnya itu kan harus dihitung surat suara yang diterima ada berapa, dituliskan, berarti kan harus sesuai. Makanya di situ yang paling krusial adalah di sortir dan sama lipat surat suara. Iya, sama karena nanti menentukan ya Bu. Menentukan kurang satu aja pusing banget. Iya, karena menentukan bahwa ini untuk menjamin seluruh pemilih itu bisa menggunakan haknya, kayak gitu ya. Jadi menentukan banget. Jadi ketika sortir dan lipat suara inilah maksudnya kita memastikan kemudian setelah diikat itu masuk ke sampul pun kita harus tahu nih ini sesuai dengan jumlahnya gitu kan. Betul. Jangan sampai kemudian dan kurang. Dan ini masuknya bener atau enggak? Betul. Karena memang ada banyak sampul coklat gitu. Iya, betul. Takutnya salah masukin juga ya. Ketelitian tuh. Jadi ketelitiannya, sangat ketelitiannya. Ada kriteria tertentu nggak Bu untuk para pekerja yang ini harus kriteria apa gitu persyaratannya? Yang pertama yang jelas pasti warga Kabupaten Pekalongan. Kita melibatkan itu. Terus ya yang kedua, ini kita batasin usia juga sih. Ada batasan usianya. Karena butuh. Betul, iya. Jangan yang udah riwe sama kehidupannya. Mohon maaf bukannya kenapa-napa, karena memang butuh ketelitian kerjanya. Betul, ketelitian ya, itu. Jadi usia seperti itu sih. Yang lainnya sih mungkin nggak sampai detail banget. Yang jelas kita juga melibatkan
para disabilitas. Tapi yang jelas pada waktu awal kita kasih penjelasan nanti gimana seperti itu, dan kita pantau terus kita gitu kan. Jadi diawasi, kita semuanya turun untuk mengawasi. Jadi itu yang paling ini Mbak, paling krusial di situ. Disabilitasnya juga bukan yang mental ya, tapi iya paling mungkin yang cacat fisik ya. Gitu aja itu sih. Karena memang itu kemarin itu bagus sih kalau menurut saya ya. Menurut saya pribadi itu memang artinya membuka kesempatan untuk para disabilitas lah ya. Oke, walaupun itu krusial tapi bisa banget diatasi. Alhamdulillah ya. Dengan segala kita kan ya alhamdulillah dengan pengalaman sebelumnya ya. Jadi kemudian dari ratusan itu bagaimana pengelolaannya, kita bikin kelompok-kelompok. Satu kelompok itu kemudian ada koordinatornya. Nanti dari kita yang mengawasi itu satu orang kita awasi berapa kelompok. Itu tanggung jawabnya juga. Iya betul, dan kita akan pastikan benar-benar mereka bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan yang ya kita jelaskan lah ya, seperti itu. Jadi diawasi ketat seperti itulah. Benar ya, nggak sembarangan ya. Pelajaran penting apa yang bisa diambil nih Bu dari pengelolaan logistik pemilu dan juga Pilkada 2024 ini untuk nanti persiapan pemilu mendatang? Iya, mungkin kalau kemarin baik pemilu maupun Pilkada ya, untuk logistik alhamdulillah karena KPU RI ini sih ya benar-benar membagi maksudnya apa ya, memberi juknis yang sangat ini banget rigid, jadi kita bisa melaksanakan dengan baik. Jadi kayak gitu. Terus yang jelas ya dari pengalaman sebelumnya kita makanya ketika untuk pada waktu sortir lipat yang krusial itu kita juga sudah tahu SOP-nya seperti apa kita bikin. Kemudian kita bikin pengawasan dan alhamdulillah ya seperti itu ya, lancar. Terutama nih pemilu itu kan kalau pemilu untuk DPR di kabupaten, nah kita kan ada 5 dapil nih. Ini yang kita khawatirkan kan di situ ya, karena di pengalaman 2019 kita sempat tertukar suara antar dapil gitu ya. Walaupun nggak banyak sih, cuman kan cukup membuat merepotkan. Iya betul. Itu akhirnya kita pada waktu untuk sortir lipat ini per dapil itu jadi seumpama kayak dapil 1 udah sudah hari itu hanya dapil 1. Walaupun waktunya masih ada udah selesai. Besok dapil 2 terus gitu. Dan nanti kita tentukan ini dikasih garis sendiri kayak gitu. Seperti itu juga kalau untuk DPR kan, ini DPR kabupaten, provinsi, DPD. Nah, ini ya itu waktunya sortir lipat sendiri harinya sendiri. Untuk meminimalisir betul, tadi tertukar. Habis itu kan tempatnya juga benar-benar kayak dibatasi. Ini sudah yang kelompok sini berarti punyanya mana. Jadi kemudian untuk ngambil pun ya itu tadi, kalau kemudian ada satu kelompok itu ada bahasanya ketua regu ketua kelompok. Nah ini salah satu orang yang ngambil aja. Jadi tinggal yang bertanggung jawab yang ngambil gitu. Jadi ya? dia tahu ini kayak gitu kan. Nah ini kemudian setelah itu kita cek juga, tetap cek seperti itu. Jadi tetap ya kita memastikan bahwa tidak sampai tertukar, dan alhamdulillah di 2024 nggak kejadian gitu. Jadi ya pengalaman berikutnya jadi seperti itu. Jadi ini mungkin juga buat nantinya ya, berarti itu metodenya seperti itu bisa digunakan lagi ya. Iya. Oke, mudah-mudahan lancar dan pastinya untuk tahun-tahun berikutnya akan lebih canggih lagi ya, entah ada apa gitu ya, gebrakan apa yang memudahkan pekerjaan ya, karena memang ternyata riuh banget. Terakhir deh Bu Iza, bagaimana harapan Bu Iza nih terhadap peningkatan manajemen logistik pemilu ke depannya nanti, baik dari sisi SDM, kemudian sistem maupun anggaran. Betul itu Mbak, Jerbak Suki mau beong. Betul iya. Untuk mungkin kaitannya dengan logistik ini mungkin ya kalau untuk SDM-nya sendiri yang jelas pasti kita butuh yang namanya bintek ya untuk kemudian meningkatkan kualitas dari SDM-nya untuk mengelola itu. Betul. Apalagi mungkin kan nanti ada regenerasi kayak saya ini nanti kan udah berganti di sampai 2028, berarti kan di pemilu 2029 kan sudah
orang lain lagi gitu ya. Oh, gitu. Iya. Udah kan kalau di KPU dibatasi 2 periode, Mbak. Jadi kebetulan ini saya periode kedua. Periode kedua. Jadi kan berarti selesai di 2028. Mungkin saya menghantarkan sampai mungkin persiapan di logistiknya, tapi untuk pas pada waktu pengelolaan sampai distribusi kan Sudah berarti dengan sudah yang baru dengan ya? yang baru. Iya, sudah dengan yang baru gitu ya. Dengan komisioner yang baru. Nah, ini kemudian baik komisionernya maupun dari sekretariatnya ya butuh bintek lagi untuk meningkatkan ya, walaupun mungkin karena udah memang tahu. walaupun mungkin wis biasa tapi biasanya ada detail-detail kecil yang mungkin ada yang baru. Nah, ini kemudian dibutuhkan satu pemahaman satu pemahaman dalam pengelolaan ini, baik mungkin komisioner maupun dari sekretariat. Ya, ibarat kata refresh lagi lah ya. Iya, betul, supaya betul. mengingat lagi gitu kan, dan bisa membuat kinerja menjadi lebih bagus lagi ya, Bu Betul, ya. betul. Oke, terakhir deh Bu, yang mau ini Bu, closing statementnya apa nih? Iya, yang jelas kemarin saya berterima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan yang sudah berperan aktif ya, ikut berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara atau sebagai pemantau ya gitu ya, yang terlibat langsung ya dengan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan gitu, maupun dengan instansi-instansi terkait yang sudah membantu kami. Alhamdulillah baik pemilu maupun pemilihan bisa berjalan dengan baik, kondusif, sukses tanpa ekses gitu ya. Walaupun mungkin kalau ada riak-riaknya, alhamdulillah ya semuanya berjalan, Bisa dihadapi lah. dihadapi dan berjalan sesuai dengan tahapannya. Nah, seperti itu itu. dia. Dan yang jelas harapannya untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk lebih dewasa dan melek demokrasi lah ya, kayak gitu. Karena mungkin ya bagaimanapun ya, pilihan kita itu menentukan masa depan bangsa. Kalau sekarang lagi rame-rame ya itu pilihan panjenengan, makanya evaluasinya selama ini KPU yang evaluasi dengan pekerjaannya, evaluasinya untuk masyarakat. Monggo kemudian lebih lebih melek demokrasi, untuk kemudian ya sadarlah menentukan masa depan bangsa itu di tangan rakyat. Artinya seperti itu ya. Makanya kalau ini lagi rame banget terus ada netizen yang bilang kan itu pilihanmu. Ya memang betul gitu ya Bu ya. Makanya jauh-jauh hari memang harus scroll untuk mencari tahu ya, banyak-banyak informasi ya, supaya kita memilih dengan benar gitu kan, nggak ada penyesalan Ci. Bu Iza, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama Mbak Ira. Di Rasika. Ini ilmu loh, ilmu yang bermanfaat untuk saya dan juga kawan Rasika tentu saja. Yang pasti banyak ngobrolin tentang ilmu seperti ini ya. Mudah-mudahan kawan Rasika juga mendapatkan manfaatnya lah ya. Ya baiklah kalau gitu saya pamitan, Bu Iza juga pamitan. Terima kasih banyak untuk kawan Rasika yang sudah dari tadi stay terus bersama kami berdua di Ngobras Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat. Saya Ira Syarif dan juga Ibu Lailatul Iza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.